Karena massage itu mudah sekali untuk dipelajari oleh siapa saja, tidak butuh banyak alat, murah meriah, paling-paling orang tua hanya perlu meluangkan waktunya untuk anaknya. Selain dapat memberikan manfaat secara fisik, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, massage itu sendiri juga dapat memperbaiki kualitas hubungan antara orang tua dan anak. Jadi dengan dilakukannya massage, orang tua dan anak menjadi lebih dekat. Bisa dilakukan oleh siapa saja, ya, ibunya atau ayahnya. Nah, mungkin kalau di masyarakat kita lah ya, rasanya terdengar aneh ya kalau misalkan seorang ayah memberikan massage kepada anaknya. Akan tetapi ini baik sekali untuk hubungan keduanya. Jadi seperti studi yang pernah dilakukan di Australia tahun 1992, di mana studi tersebut adalah untuk mengetahui efektivitas massage bagi peningkatan hubungan antara ayah dan anaknya, ya. Dalam studi ini ada 2 kelompok bayi. Kelompok yang pertama ini usia bayi 4 minggu lalu dilakukan massage oleh ayahnya. Sedangkan kelompok 2 ini sama-sama juga usianya 4 minggu tidak diberikan massage. Nah, setelah usia bayi mencapai 12 minggu, dievaluasi kembali dan hasilnya bayi tadi nih yang di kelompok pertama yang diberikan massage itu mempunyai kontak mata, senyum, suara, dan sentuhan yang lebih baik dibandingkan dengan bayi-bayi ya atau kelompok bayi yang tidak diberikan massage. Nah, selain itu secara psikologisnya juga bayi ini ya yang tadi di kelompok 1 itu yang diberikan massage itu jarang sekali menolak terhadap ayahnya. Jadi ini adalah kesempatan bagi ayah nih. Massage itu adalah kesempatan bagi ayah. Salah satu cara supaya ayah dan anak semakin dekat. Ya, keuntungannya dibagi 2 macam. Jadi keuntungan untuk bayinya itu sendiri, juga keuntungan untuk orang tuanya. Nah, untuk bayinya, yang pertama adalah bahwa bayi itu menjadi merasa aman dengan adanya kontak fisik antara orang tua dan bayi, ya, menjadikan anak atau bayi itu merasa dicintai, kemudian dihargai. Nah, dari situ timbul kepercayaan diri si anak, menjadi merasa bahwa saya aman. Massage juga dapat memberikan kondisi umum menjadi lebih baik. Penelitian menunjukkan bahwa memang bayi yang sering diberikan massage dengan sentuhan cinta menjadi jarang sakit dan menangis dibandingkan dengan bayi yang tidak diberikan massage. Massage dapat meningkatkan sirkulasi darah dan juga sistem imun menjadi meningkat, sehingga metabolisme tubuh juga jadi lebih baik. Massage dapat mengurangi nyeri, membuat badan menjadi rileks, sehingga akhirnya bayi juga merasa tenang. Massage ini juga dapat memperbaiki tumbuh kembang fisik anak ya. Jadi dengan dilakukannya massage itu akan meningkatkan tonus otot, terutama bagi bayi yang prematur yang biasanya berat badannya di bawah normal. Nah, itu sangat bagus sekali diberikan. Selain itu bagus juga untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Itu akan sangat membantu. Menyentuh bayi dengan cara dimassage ini juga bagus untuk komunikasi non-verbal communication ya. Jadi dengan memberikan sentuhan, kita mengajarkan juga kepada anak bahwa ada satu bentuk komunikasi ya yang tanpa ada suara, akan tetapi tersampaikan di situ bahwa ada pesan. Sehingga selain meningkatkan hubungan baik antara orang tua dan juga bayinya, ini juga akan melatih kemampuan sosial bayi itu sendiri. Ketika orang tua itu melakukan massage pada bayinya, nah orang tua ini akan fokus berinteraksi dengan bayinya. Sehingga orang tua juga akan merasakan bahwa interaksi tersebut cukup enjoy dan rileks. Pada saat dilakukan gerakan massage, pasti orang tua akan melihat reaksi dari bayinya terhadap gerakan-gerakan massage yang diberikan. Entah tekanannya, durasi pergerakannya bagaimana, respon bayi itu seperti apa. Nah, orang tua di sini akan melihat. Sehingga orang tua di sini belajar untuk memahami setiap anaknya dan menambah skill parentingnya.
Setelah orang tua ini cukup sensitif terhadap bayinya, jadi maksudnya sensitif adalah bahwa dia sekarang sudah mulai tahu nih reaksi yang muncul dari bayinya seperti apa, maksudnya apa ya. Nah, di sini akan muncul kepercayaan diri dari orang tua itu sendiri bahwa memang orang tua cukup berperan terhadap bayinya, bisa memahami bayinya. Nah, adanya nonverbal communication di dalam masas inilah yang akhirnya dapat mempererat hubungan antara orang tua dan anak. Jika ada luka terbuka, kemudian patah tulang, pembengkakan, peradangan akut, ada tumor, kemudian bayi sedang demam. Penyakit kulit juga. Jadi kalau misalkan ada satu penyakit kulit kemudian dilakukan masas, dikhawatirkan akan tertular kemana-mana ya, ke area kulit yang lain, maka sebaiknya penyakit kulit itu diobati terlebih dahulu. Jika sudah sembuh, baru bisa dilakukan masas. Gunakan minyak yang aman ya. Kadang kan ada anak-anak tuh yang memang kulitnya itu alergi terhadap minyak tertentu. Nah, di sini juga orang tua harus paham. Harus bisa memilih mana minyak yang aman untuk kulit bayinya. Nah, bagi orang tua yang memang belum tahu nih jenis minyak apa ya yang cocok untuk bayi saya, nah bisa dicoba dengan cara mengoleskan minyaknya di bagian pergelangan tangan, di bagian dalam. Setelah dioleskan, bisa ditunggu sampai sekitar 20-30 menit. Nanti dilihat apakah ada kemerahan atau tidak. Kalau tidak ada, berarti bisa dilanjutkan. Artinya minyak itu bisa dipakai saat melakukan masas. Misalkan dalam 30 menit tidak ada kemerahan. Nah, untuk lebih meyakinkan lagi bisa ditunggu sampai 24 jam. Waktu yang dibutuhkan sekitar 20-30 menit ya. Cukuplah segitu. Ruangannya juga yang sepi, tidak banyak suara ya. Jadi tidak terganggu dengan suara-suara yang nyaman ya. Jika memang dibutuhkan bisa dibantu dengan suara-suara instrumen ya, seperti itu bisa. Jadi untuk membuat bayi semakin rileks. Ya, orang tua juga harus mempersiapkan sebelum masas juga kondisi psikis juga harus bagus ya, tidak banyak pikiran. Harus bisa fokus ke bayinya. Benar-benar rileks ya. Jadi supaya masasnya juga bisa dilakukan dengan baik. Ya, ada beberapa gerakan juga yang bisa membantu orang tua ya untuk bisa merelaksasikan tubuhnya terlebih dahulu sebelum akhirnya memberikan masas untuk bayinya. Yaitu dengan breathing exercise dan juga gerakan memutar bahu. Bisa dimulai dengan duduk bersila ya. Kemudian tarik nafas lewat hidung. Kemudian hembuskan lewat mulut ya, bisa diulangi sebanyak 3 kali. Kemudian untuk gerakan shouldernya atau bahunya, itu adalah gerakan memutar ke depan dan ke belakang. Itu dilakukan pada shoulder yang kanan dan juga shoulder yang kiri. Bisa juga dengan cara berdiri. Ini membantu untuk melenturkan otot-otot di sekitar bahunya sebelum akhirnya melakukan masas. Sebelum saya memberikan gambaran tentang langkah-langkah mengenai masas, sebaiknya kita pahami dulu ya tentang nama-nama anggota tubuh karena pemahaman di masyarakat itu berbeda dengan ilmu fisioterapi secara anatominya. Nah, mari kita pelajari satu persatu bagian tubuhnya supaya tidak terjadi salah paham ya. Lengan atas, lengan bawah, bahu, tunggai atas, tunggai bawah, pergelangan kaki, kemudian ada telapak tangan, punggung tangan. Kalau perut dan dada pasti semuanya tahu ya, standar itu. Pertama yang harus disiapkan adalah posisi ya, posisi orang tua mau seperti apa silahkan dipilih sesuai dengan kenyamanan masing-masing.
Letakkan kedua tangan kita di depan dada bayi ya. Lalu urut bagian dada bayi ke atas, kemudian melewati bahu, lengan atas, kemudian lengan bawah, sampai dengan jari-jari, lalu lepaskan tangan kita. Ulangi gerakan seperti ini sebanyak 3 kali. Buat gerakan melingkar dengan menggunakan jempol dan jari telunjuk. Letakkan jari kita di lengan atas, kemudian tangan kita gerakkan melingkar ke bawah ya, sampai dengan pergelangan tangan. Selanjutnya kita buka jari-jari bayi ya, seperti ini. Tapi mungkin agak susah ya, karena memang cenderung bayi itu mempunyai refleks menggenggam. Maka jika ingin lebih mudah, posisikan tangan bayi terlungkup terlebih dahulu ya. Nah, kita bisa membukanya dari bawah, itu akan lebih mudah. Selanjutnya lakukan pemijatan pada jari-jari satu persatu ya, dari pangkal sampai dengan ujung dengan menekannya pelan menggunakan jari telunjuk dan jempol. Next, letakkan 2 jari, yaitu jari tengah dan jari telunjuk di antara 2 puting bayi. Lalu buat gerakan melingkar keluar di area puting. Dan ulangi gerakan ini sebanyak 3 kali. Letakkan satu tangan mendatar di bawah dada dan tangan yang lain berada di perut bagian bawah. Lalu pijat area perut menuju ke arah bawah. Ulangi sebanyak 3 kali. Selanjutnya letakkan jari tengah dan jari telunjuk di atas pusar sisi sebelah kiri. Kemudian tekan dengan lembut dan buat gerakan melingkari pusar searah jarum jam. Dan berhenti di garis yang seolah-olah lurus dengan paha. Ulangi gerakan tersebut sebanyak 3 kali. Kita letakkan tangan kita di perut bawah sisi kanan, kemudian kita lakukan massage searah jarum jam ya. Lalu berhenti di bagian bawah perut, kemudian ulangi lagi gerakan tersebut sebanyak 3 kali. Next, kita taruh salah satu tangan kita di pergelangan kaki bayi ya. Kemudian tangan yang lain kita taruh di atas paha ya. Kita pijat ke arah luar ya, terus ke bawah sebanyak 3 kali. Kemudian kita lanjutkan. Nah, dari belakang lutut ya tadi dimulai, kemudian berlanjut ke arah bawah tapi ke arah dalam. Lakukan juga pada kaki satunya ya. Buat gerakan dengan menggunakan jempol dan jari telunjuk, kemudian letakkan di lutut, lalu gerakan memutar ke bawah secara berlawanan ya, sampai dengan pergelangan kaki. Dan ulangi gerakan ini sebanyak 3 kali. Selanjutnya kita massage area telapak kaki ya. Kita bisa letakkan jempol kita berada di tengah telapak tapi agak ke tumit. Lalu kita buat gerakan melingkar ke atas ya. Dan ulangi gerakan tersebut sebanyak 3 kali. Untuk bagian tepi telapak kakinya, arah putarannya menuju ke bawah ya, mulai dari bawah jempol, kemudian arahkan putarannya menuju ke tumit ya. Ulangi sebanyak 3 kali. Lalu bergantian dari tepi di bawah kelingking. Nah, kita ambil dari situ ya. Kemudian kita bikin gerakan menuju ke tumit. Sama, diulangi sebanyak 3 kali. Kita akan massage daerah tendon Achilles ya, yaitu yang ada di dekat tumit. Kita raba aja area itu yang agak keras ya. Kita urut ke atas sebanyak 3 kali. Selanjutnya kita massage area punggung dan telapak kaki secara bersamaan ya. Kita bisa pegangi seperti ini, kemudian diurut menuju ke jari-jari.
Selanjutnya massage area tumit bayi. Nah, ini posisinya harus ditekuk dulu ya lututnya supaya lebih mudah. Selanjutnya ini adalah penutupan massage area dada ya. Dilakukan dengan cara silang, yaitu jika tangan kita memegangi kaki kanan bayi, maka massage kita arahnya adalah ke bahu kiri. Ya, apabila tangan kita memegang kaki kiri bayi, maka massage kita ke arah bahu kanan. Kemudian posisi tengkurap, lihat posisi untuk bayi ya, leher dan juga tangannya. Kemudian kita fiksasi bagian punggung atas, lalu beri gerakan massage ke arah bawah. Lalu masih dengan posisi yang sama, kita akan melakukan massage area lengan sampai dengan jari-jari. Kita tempatkan kedua tangan di kedua bahu, kemudian urut sampai dengan jari-jari. Next, kita tempatkan kedua ibu jari kita di kanan kiri tulang belakang, lalu berikan gerakan memutar ke atas ya. Diulangi sebanyak 3 kali. Selanjutnya, tempatkan tangan kita di punggung bayi ya secara berlawanan. Kemudian lakukan gerakan massage seperti ini ya. Sepanjang tulang belakang ya. Lanjutkan dengan menempatkan salah satu tangan kita di punggung bagian bawah dekat pantat ya. Kemudian berikan massage ke arah bahu secara silang. Nah, lakukan juga pada bahu satunya ya. Lanjut ya, kita tempatkan area tangan kita, terutama yang ada ototnya, kita taruh di titik di atas garis pantat. Kemudian kita lakukan gerakan putaran ya, sambil menekan tentunya. Kemudian kita bisa juga lakukan dengan menggunakan tangan satunya ya. Lalu kita massage untuk area tungkai ya. Dimulai dari bagian betis sampai dengan bagian pantat ya. Kita urut ke atas ya, seperti ini. Lakukan untuk kedua tungkai. Kita tempatkan kedua tangan kita di atas kepala ya. Kemudian kita pijat sampai ke bawah, yaitu sampai ke belakang telinga. Lanjutkan dengan memasas area rahang bayi ya. Kita mulai dari bawah telinga menuju ke bagian dagu. Next, untuk area dahi kita bisa memberikan masas ke arah samping. Lanjutkan dengan menempatkan jempol kita di satu titik segaris dengan alis ya, samping kanan dan kirinya. Kemudian lakukan gerakan memutar. Kemudian kita masas untuk area otot di sekitar tulang pipi ya, dengan menggunakan ibu jari kita. Kita lakukan gerakan memutar seperti ini. Lanjut, letakkan kedua ibu jari kita di garis pertemuan antara hidung bagian bawah ya dengan sudut bibir, lalu berikan masas ke arah bawah. Selanjutnya yaitu massage untuk area atas bibir dan juga bawah bibir ya. Kita bisa lakukan dengan cara menempatkan ibu jari di atas bibir ya, tapi di bagian sudut ya. Kemudian lakukan gerakan memutar keluar. Nah, begitu juga dengan area bawahnya, sama dilakukan gerakan memutar keluar juga seperti ini. Masih di area mulut ya, kita letakkan ibu jari dan jari telunjuk tuh di bagian sudut bawah dari bibir. Kemudian
Kita masas ke arah bawah menggunakan jari telunjuk dan juga ibu jari. Untuk bagian telinga, kita lakukan pemijatan di area luar daun telinga ya. Lakukan penekanan seperti ini dari satu titik ke titik lain ya, berpindah-pindah.